lagi di POK Podcast. Jadi hari ini aku bakalan ngomongin tentang pergenzian nih sama para narasumber kita. Aku punya 4 narasumber. Mereka ini merupakan seorang mahasiswi dari UPJ. Aku pengen banget denger pendapat mereka tentang tema yang bakalan kita bahas hari ini. Selanjutnya langsung aja kita panggil. Ini dia narasumber kita. Kabarnya sehat? Alhamdulillah baik. Apa ya? Jauh dari Cisauk jauh? Iya, lumayan. Terima kasih loh jauh-jauh dari Cisauk ini datang cuma untuk podcast kita doang ini. Oke, sebelum masuk ke tema aku pengen ngobrol-ngobrol sedikit dong sama kalian nih. Gimana nih semester 2 ini gimana? Wah, challenging sih ya. Kenapa tuh challenging kan? Masih awal-awal kenapa tuh? Aduh, gimana ya? Udah masuk ke ranah sulit ya? Iya, udah kayak krisis quarter life ya. Oh my god. Enggak. Tapi so far kita bisa survive aja ya. Iya, bisa survive aja alhamdulillah. Hidup udah. opsional. Iya. Enggak ya? Oke. Jadi hari ini nih aku pengen bahas tema mengenai bagaimana generasi Z memimpin bisnis atau organisasi dengan segala permasalahannya gitu. Nanti aku bakalan minta pendapat dari kalian masing-masing ya. Boleh? Oke, boleh. Silakan yang pertama aku pengen denger dari orang Cisauk ini. Dari Cininta gimana nih pandangan kamu mengenai tema yang kita bawain hari ini? Oke, menurut aku sendiri ya, pendapat aku kalau ketika Gen Z menjadi seorang leader di sebuah perusahaan atau organisasi, itu akan membawa pengaruh positif loh bagi orang yang dipimpinnya. Karena yang kita tahu sendiri ya, Gen Z itu punya pemikiran yang terbuka atau katakanlah open minded, sehingga ini tuh bisa membuat karyawan di sekitarnya lebih bisa bebas berekspresi, dan juga selain itu dengan sifat open minded ini bisa menginvest para orang yang dipimpinnya untuk menjadi ikutan lebih berpikiran terbuka terhadap dunia pekerjaan, seperti itu. Kayak gitu. Oke. Oh, dari Rifana sendiri nih mau ditambahin? Kalau dari aku setuju sama pendapatnya Ninta karena menurut aku Gen Z itu berani mengambil resiko dan juga punya problem solving yang luar biasa. Karena aku juga suka sama caranya Gen Z yang melakukan pendekatan dengan karyawannya agar karyawannya lebih memaksimalkan pekerjaannya kayak gitu. Emang sih ya Gen Z itu terkenal anak yang humble, mereka nggak yang terlalu menekan karyawannya banget ya untuk mereka yang baru memulai di karir startup mereka. Gitu. Betul. Karena memang open minded ya. Iya. Sekali lagi open minded ya. Open banget. Open minded. Kalau nggak open minded nanti dirujak netizen. Jadi open to all. Kota. Oh. Oke. Selanjutnya aku pengen dengar pendapat dari Sadiah dan juga Azumi nih teman-teman. Gimana sih pendapat mereka mengenai tema yang kita bawain hari ini? Oke, menurut aku sendiri nih ya, yang Ninta sama Rifana bilang tadi tuh benar banget pokoknya. Tapi di sisi lain, si Gen Z ini tuh kan cenderung lebih mudah stres ya. Karena apa? Karena di sini adalah eranya dia gitu, dimana teknologi itu udah maju banget. Terus orang-orang tuh pasti bakalan berpikir kalau semisal udah urusan teknologi tuh mereka udah jagonya gitu ya. Kayak kreatif tuh Gen Z banget. Tapi justru karena pemikiran orang-orang tersebut itulah sehingga mereka menaruh ekspektasi yang tinggi nih sama Gen Z. Akhirnya si Gen Z tuh mudah stres karena mereka kan pasti pengen memenuhi ekspektasi orang-orang gitu loh. Oke, selanjutnya dari Azumi nih. Aku pengen tahu dong gimana sih pandangan kamu mengenai tema yang kita bawain hari ini. Oke, aku izin menambahkan dari Sadia. Gen Z sekarang juga dipengaruhi oleh lingkungan yang udah maju dengan teknologi. Bener banget. Dan Gen Z juga terbiasa berinteraksi secara virtual. Iya. Hal itu juga dapat mempengaruhi Kinerja timnya. Iya, bener di banget. dalam perusahaan gitu. Iya, bener banget. Karena rata-rata Gen Z itu bener-bener kayak yang di belakang layar aja ya, secara virtual aja. Kadang beberapa Gen Z malah memilih untuk enggak deh bersosialisasi sama orang. Bener banget. Bener banget. Itu karena
apa ya, karena ya udah terpengaruh oleh teknologi, karena mungkin itu yang bisa menjadi salah satu faktor kekurangan dari keterampilan sosial yang dimiliki oleh Gen Z gitu. Benar. Kayak dia tuh lebih pengen pekerjaan yang fleksibel gitu kan, terutama yang remote. Jadi Oh iya, kayak benar dia tuh banget. pengen mengerjakan pekerjaan yang lain juga. Iya, work from anywhere, work from Bali, WFB jadinya ya, bener banget. Bisa sambil staycation, sambil santai-santai, iya. foto-foto di pantai, gila, biar dikiranya financial freedom. Oke, dari semua sudut pandang ini keren banget ya. Terima kasih lo udah ngasih banyak sekali insight pengetahuan yang lebih tentang Gen Z. Gen Z semua kan? Iya, betul. Betul. Ini dari Cininta, Rifana, terus ada Sadia, ada Azumi, mereka udah terima kasih banget udah ngasih sudut pandangnya mengenai kinerja Gen Z di perusahaan ya guys. Sebenarnya di semua orang itu punya ciri khasnya masing-masing nih dalam memimpin suatu perusahaan. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Jadi ya wajar aja ya kalau misalkan ada kelebihan atau kekurangan yang dimiliki Gen Z nih dalam memimpin suatu perusahaan gitu. Iya betul banget. Jadi kita nggak bisa menyimpulkannya hanya berdasarkan dari satu sudut pandang. Perusahaan. Iya betul Satu banget. sudut pandang. Karena yang tadi dari Sadia juga bilang pemimpin Gen Z itu kalau sebagai pemimpin gampang stres karena dari ekspektasi, terus juga dari Azumi kayak Gen Z itu lebih cenderung di balik layar, sehingga itu bakal mempengaruhi cara dia memimpin, karena yang dimana seorang pemimpin itu harus bisa berinteraksi dengan baik seperti itu dan memanage stresnya dengan baik. Bener banget, mungkin Gen Z perlu lebih banyak latihan lagi sama gen-gen sebelumnya. Terima kasih banyak nih udah datang ke podcast kali ini. Terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol, ngasih sudut pandang kalian ya tentang tema yang hari ini mau aku bawain, yaitu bagaimana generasi Z memimpin bisnis atau organisasi dengan segala permasalahannya. Jadi untuk kesimpulan kali ini, memang kita masih perlu banyak belajar lagi mengetahui bagaimana cara kinerja di perusahaan. Belum lagi kita juga harus belajar tentang bagaimana cara mengelola perusahaan itu sendiri. Tuh, apalagi kalau misalkan Gen Z langsung terjun langsung untuk memimpin suatu perusahaan, itu pasti masih banyak banget kurangnya. Tapi kalau misalkan kita mau mencoba, kita mau berusaha, pasti kita bakalan bisa kok untuk beradaptasi di dalam lingkungan tersebut, tentang bagaimana perkembangan dunia kerja di luar sana. Itu kita bisa banget kok. Oke, terima kasih banyak untuk Cininta, Rifana, Sadia, Azumi udah mau datang ke sini. Terima kasih banget. Sekarang mungkin boleh closingnya. Ada kata-kata? Mungkin kata-katanya apa ya? Jangan menyerah untuk mencoba kali ya, karena kan kita selagi muda ya habisin aja stok gagalnya. Stok gagalnya betul. Betul. Oke, Sadia ada lagi? Udah sih cukup. Udah cukup. Terima kasih banyak guys. See you di next podcast mungkin. Oke, bye bye.